Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Di video kali ini saya akan lanjut pembahasan kemarin yang mana tentang pusaka tarikan baik itu semar ataupun keris. Nah, di sini saya akan membahas tentang energinya. Nah, pusaka tarikan, kalau Anda beruntung, Anda akan mendapatkan khodam yang menjaga selama pusaka itu dalam gaib. Tapi kalau Anda tidak beruntung, Anda hanya mendapatkan sisa-sisa energi dari pusaka tersebut ketika di dunia nyata. Oke. Ketika Anda beruntung, maka Anda mendapatkan sisi khodam atau sisi gaib yang menjaga pusaka tersebut selama di dimensi gaib. Atau jika Anda tidak beruntung atau kurang beruntung, Anda hanya mendapatkan bendanya saja. Dan jikalau itu ada energinya, energi tersebut bawaan ketika pusaka ini memang diciptakan pada dunia nyata atau dunia kita, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kalau si penemu harusnya mengetahui. Ini sering sekali terjadi bahwasanya orang menemukan atau mendapatkan atau menarik pusaka gaib, kemudian bingung, ini isinya apa ya? Apakah ada kodamnya? Bagaimana cara untuk menggunakannya? Bagaimana untuk memanfaatkan energinya? Tuahnya seperti apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan di unek-uneknya. Itu suatu kekurangan tersendiri. Kalau dia memang berkata dapat menarik, dia harusnya bisa menjelaskan. Beda cerita kalau orang tersebut pihak kedua, dalam arti dia mendapatkan dari guru spiritual. Dia tidak tahu, wajar, karena memang dia mungkin tidak bertanya di guru spiritual yang memberikannya. Tapi kalau orang yang mendapatkannya sendiri tidak tahu, itu suatu hal yang sangat merugikan, dalam arti untuk apa gitu. Nah, mungkin ada beberapa sarana yang memang secara tidak sengaja suka atau tertarik dengan Anda. Ini saya terinspirasi dari konsep pusaka memilih tuannya. Pusaka memilih tuannya begini. Contoh, saya berikan contoh yang mudah dulu. Saya memiliki sarana keris kayak gini misalnya. Kemudian saya sering upload, saya sering jelaskan bahwasanya ini dibuat di era ini, dibuat oleh empu ini dan pamornya seperti ini. Kemudian ada orang lain yang secara kebetulan melihat video saya dan merasa tertarik, dalam arti kayak ada tekanan yang membuat dia itu seakan-akan ingin menantingnya, ingin membawanya, ingin melihatnya secara langsung. Nah, itu yang disebut dengan pusaka memilih tuannya. Kalau pusaka mungkin menjadi pertanyaan untuk Anda, kok bukan pemilik memilih pusakanya? Ya, kalau pemilik memilih pusakanya, memilih pusaka, orang kaya, semua orang kaya pasti bisa memilih pusaka itu banyak. Tapi faktanya apa? Dia tidak tertarik. Nah, ini menandakan yang memilih bukan si orang yang memiliki kecintaan dalam suatu benda, kecintaan suatu pusaka, tapi si pusakalah yang membuat si orang tersebut seperti merasa kayak ada daya tarik tersendiri. Itulah pusaka yang memang kadang orang mendapatkannya secara terpilih. Nah, untuk cara penggunaannya Anda tidak perlu khawatir, biasanya itu akan bekerja dengan sendirinya tanpa Anda sadari. Hal ini bisa bekerja ketika Anda dalam kondisi darurat. Misalnya, kalau sarana atau pusaka Anda yang Anda dapatkan dan Anda merasa bahwa pusaka tersebut terdapat energi perlindungan, maka ketika Anda bawa berpergian dan tidak sengaja Anda mendapatkan musibah, baik kecelakaan atau apapun, tiba-tiba saja suatu keberuntungan terhadap diri Anda bisa selamat. Kemudian, kalau pusaka tersebut memang pusaka pengasihan, terutama pengasihan khusus, Anda tertarik dengan seseorang, walaupun dalam diri Anda minder, tiba-tiba saja Anda memberikan diri untuk komunikasi, meskipun Anda masih seperti kayak deg-degan mendekati dia, tapi dengan secara step by step mengalur dengan sendirinya, seperti ada kayak rasa nyaman tersendiri antara Anda dengan si target yang memang Anda sukai.
Nah, itu yang namanya pusaka memilih tuannya, atau pusaka tersebut sudah selaras dengan Anda. Beda lagi kalau gini, Anda memiliki hajat tertentu. Anda memiliki hajat tertentu yang mengharuskan Anda mencari pusaka tarikan atau pusaka yang memang memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Nah, ini perlu sekali mengharuskan si pengguna atau si hajat yang memiliki hajat untuk melakukan penyelarasan. Supaya apa? Supaya pusaka tersebut tidak memberontak, supaya pusaka tersebut bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Memang cukup memakan waktu yang lumayan tidak cepat, tapi hal ini bisa dirasakan dan dalam lingkup jangka panjang. Dan juga pusaka yang Anda dapatkan itu nanti bisa Anda ajarkan ke generasi penerusnya. Beda cerita dengan pusaka yang memang sudah cocok dengan Anda, itu Anda wariskan ke generasi penerusnya, biasanya manfaatnya kurang bekerja. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat terkait tuah dari pusaka tarikan. Dan pesan saya untuk koleksi-koleksi pusaka Anda, jika koleksi Anda besi, maka jauhkanlah dari karat. Jika pusaka Anda perunggu, maka jauhkanlah dari yang berwarna hijau. Jika pusaka Anda kuningan, jauhkanlah dari larutan yang mengandung asam. Mengapa dijauhkan dari hal-hal tersebut? Agar supaya hal yang sudah bersih atau yang memang dijaga pada sebelumnya itu tidak rusak, tidak kotor, dan tidak kalau filosofi orang Jawa, ajining rogo ono ing busana, dari luarnya seperti itu. Nah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.